Halo guys, kembali lagi bersama Marcel Joseph di sini. Di video kali ini aku bukan mau unboxing atau review-review singkat mengenai sebuah barang, tapi aku mau menceritakan mengenai pengalaman hidup aku. Dan sebelum video ini dilanjutin, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan juga lonceng di bawah. Aku harap ya kalian suka dengan video ini dan jangan di skip. Oke, mengenai pengalaman hidup, pasti semua orang itu punya pengalaman hidupnya masing-masing. Baik pengalaman hidup yang bahagia dan juga pengalaman hidup yang kurang mengenakan. Dan aku menceritakan mengenai pengalaman hidup aku, dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kalau misalnya aku itu punya keterbatasan penglihatan. Jadi dari awal video channel ini, akunya itu nggak bisa lihat dengan jelas, apalagi membaca ataupun juga menulis yang pastinya. Dan aku juga nggak bisa lihat warna, ya akunya jadi kayak buta warna gitu. Tapi warna hitam putih hidup ini pasti aku bisa melihat dan merasakannya. Nice. Tapi ada satu warna yang bisa aku lihat, yaitu warna biru, yaitu warna langit yang menandakan aku masih bisa melihat Tuhan. Karena langit itu tidak bisa dijangkau sampai di mana ujungnya, dan tidak bisa kita deskripsikan secara pikiran manusia. Walaupun kita bisa deskripsikannya kayak ya itu langit. Dan aku menandakan aku masih bisa melihat langit dan warna langit itu karena Tuhan masih bekerja dalam hidup aku. Keterbatasan penglihatan aku itu dikarenakan akunya punya tumor yang menyerang saraf mataku. Ya, masih banyak teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai saraf mata. Ya, mungkin kalian kurang mengetahui soal ilmu pengetahuan alam atau biologi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi saraf mata itu tepatnya di bagian belakang mata, bola mata atau kornea. Dan setelah itu ada retina dan itu ada sarafnya gitu. Saraf itu menghubungkan penglihatan yang dilihat oleh mata ke otak gitu. Jadi mata melihat dan saraf yang mengantar ke otak apa yang dilihat sama mata. Jadi penglihatan aku itu ya bisa dikategorikan buram gitu, buram. Bukan muram lagi sih, ya emang buram. Dan ya kalau dibilang berapa persen penglihatannya, itu bisa dibilang 30%. Jadi kondisi aku ini yang sekarang ini, penglihatan aku itu mata sebelah kiri itu cuma bisa melihat dengan celah kecil. Jadi cuma bagian sebelah kiri celahnya. Jadi kalau mau fokus ke depan itu gak bisa lihat apa-apa. Ya cuma bisa merasakan cahaya yang masuk. Dan sebelah kanan itu yang membantu aku juga untuk melihat. Ya walaupun tidak separah mata kiri. Jadi mata kanan yang membantu karena tumor yang bertumbuh itu dari mata kiri. Itu akarnya di situ. Dan karena tumornya juga udah gede, maka dari itu penglihatan aku itu menjadi terbatas. Dan tumornya juga itu besarnya udah kayak bakso tenas. Dan itu yang membuat aku bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa aku ada tumor. Dan yap, awal tahu akunya ada tumor itu di tahun 2020 karena ada beberapa gejala yang ya sangat-sangat mengerikan. Yaitu gejala awal pasti sakit kepala. Dan sebenarnya sakit kepala ini udah aku rasain dari aku SMP. Makanya waktu dulu aku masih sekolah SMP SMA itu aku jarang masuk sekolah karena sering sakit kepala. Awalnya aku pikir sakit kepala yang aku alamin itu
itu sakit kepala biasa aja. Dan ternyata itu udah sakit kepala yang luar biasa, yaitu pertanda kalau akunya punya tumor. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama atau sakit kepala yang berbeda dari biasanya, itu lebih baik ya teman-teman cek langsung ke dokter atau langsung ke rumah sakitnya yang ada dokternya. Ya pasti rumah sakit punya dokter ya. Ya langsung ke klinik yang ada di rumah sakit, dan juga ada fasilitas buat MRI. Jadi biasanya kalau teman-teman mau MRI itu langsung bilang ke dokternya. Kalau dokternya setuju ya langsung dirujuk ke bagian radiologi. Dan ya untuk tumornya itu gejalanya yang awal tadi sakit kepala. Yang kedua gejalanya itu penglihatan aku tiba-tiba gelap. Dan yang ketiga itu penglihatannya gelap lagi, tapi dengan waktu yang agak lama sih. Ya bukan agak lama seharian atau seminggu gitu. Jadi yang awal gejala penglihatan gelap itu waktu aku bawa mobil. Ya, bawa mobil itu masih dalam perumahan, dan tiba-tiba gelap seketika gitu. Habis itu bisa lihat lagi. Dan aku pikir itu mungkin ya akunya nggak sengaja tutup mata atau gimana. Ya kali ya, nggak sengaja tutup mata terus nggak dirasain. Tapi aku nggak bilang itu ke orang tua. Dan gejala yang kedua itu emang sangat-sangat mengerikan karena akunya waktu itu bawa mobil, dan itu udah di jalan raya, dan itu di jalur kanan. Karena akunya takut aku nabrak mobil di depan, akunya langsung banting setir ke jalur ke sebelah kiri. Untung gak ada motor atau mobil dan orang di trotoar. Ya itu merupakan ya rencana Tuhan juga untuk aku. Karena kalau misalnya ada mobil atau motor atau ada orang, itu juga bisa ya sangat-sangat membahayakan. Yang membahayakan diri aku dan juga pengendara lain atau orang lain gitu. Dan itu menambah beban juga. Dan waktu itu mobil aku naik trotoar karena tiba-tiba aku langsung banting setir ke kiri. Dan waktu itu aku langsung ke rumah sakit untuk cek lebih lanjut mengenai permasalahan di mata aku. Dan akhirnya dokter yang di rumah sakit itu langsung rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap lagi. Karena dokter yang di rumah sakit sebelumnya itu bilang kalau ada tekanan dari dalam, dan ini udah nggak normal lagi gitu tekanannya. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Siloam waktu itu, dan langsung ke spesialis saraf mata. Ya akhirnya ketemu sama dokternya, dan akunya langsung dibawa di bagian radiologi gitu untuk penanganan lebih lanjut untuk scan bagian kepala. Sebenarnya bukan scan sih, tapi lebih ke yang melihat apa yang ada di dalam gitu. Dan ya akhirnya hasilnya keluar, dan dokter bilang kalau misalnya aku itu punya tumor di bagian saraf mata yang ukurannya itu sangat-sangat besar, sebesar bakso tenis ya. Mungkin karena pola hidup aku juga nggak sehat, dan juga ternyata ada juga saudara aku yang pengidap tumor, ada juga pengidap kanker. Dan kata dokter itu kemungkinan besar itu karena keturunan. Dan ya aku kaget sih waktu itu. Aku pikir cuma tumor yang kecil gitu, karena awalnya dokternya bilang kamu punya tumor gitu. Tapi setelah itu dokternya bilang kalau tumor kamu itu sudah sebesar bakso tenis.
Itu kalau kalau dikategorikan itu udah tumor bintang 9 katanya. Ya kayak hotel aja punya bintangnya cuma 5. Ya akunya punya 9 tumornya. Bukan 9 tumor, bintang 9, ya ampun. Cukup satu aja tumornya. Dan akhirnya aku langsung dirujuk ke bagian bedah saraf untuk penanganan tindakan operasi. Dan akhirnya kita sepakat dan punya jadwal juga di tanggal 2 November tahun 2020. Dan akhirnya aku dioperasi di tahun 2020 pada tanggal yang sudah disepakati. Dan sebelum operasi itu akunya nggak sadar 3 hari dari rumah karena tekanan tumor yang udah ke otak, jadi ya nggak sadar gitu, nggak sadarkan diri. Dan akhirnya di tanggal 29 aku dibawa ke rumah sakit untuk ya penanganan karena udah 2 hari lebih, ya udah 3 hari nggak sadar. Sebenarnya sih kalau misalnya ada orang yang ngajak ngobrol itu akunya kayak ngefly gitu, tapi matanya masih kondisi tertutup ya karena tekanan tumor. Dan untungnya akunya dibawa cepet, karena kalau nggak dibawa ya dengan kata terlambat gitu, dibawanya terlambat, pasti nyawa aku itu udah nggak tertolong lagi karena tekanan tumor. Dan puji Tuhan di tanggal 30 akunya sadar, dan tepat di jam 3 sore. Ya, akunya itu beragama Katolik, dan kita kalau Katolik, umat Katolik itu punya doa di jam 3 sore, itu doa kerahiman ilahi. Dan aku bangun di jam 3, tepat di jam 3 sore, dan akunya langsung minta makan. Itu merupakan sebuah anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup aku. Dan itu merupakan sebuah mujizat kalau Tuhan itu masih sayang sama aku, dan Tuhan masih Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk hidup dan memiliki rencana buat aku ke depan. Ya, dan juga di jam 3 sore itu juga saudara aku minta tolong juga ke pastor dan frater-frater di seminari untuk doain aku. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup aku karena doa-doa dari keluarga, saudara, teman-teman, kerabat, dan juga para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah membantu aku dalam doa. Aku sangat banyak-banyak berterima kasih, karena tanpa doa-doa orang beriman mungkin akunya gak bakal tertolong. Oke, lanjut. Dan akhirnya di tanggal 2 akunya operasi. Ya, operasinya itu memakan waktu 12 jam, mungkin lebih. Dan akunya sadar sehari sesudah operasi. Ya kayak 24 jam lah aku tidur gitu. Ya, di tanggal 31 juga, 31 Oktober sebelum operasi itu ulang tahun aku, ulang tahun ke 21 tahun. Dan di ulang tahun 21 tahun itu kan banyak yang bilang kalau misalnya umur kita udah 21 tahun itu merupakan umur yang matang dan dewasa. Dan ya mungkin Tuhan membentuk aku untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi melalui ya penyakit yang aku alami gitu, biar aku menjadi orang yang lebih sabar, lebih dewasa lagi, lebih sayang sama keluarga, dan tentunya selalu memuliakan nama Tuhan.
Di saat aku sadar waktu operasi di tanggal 3 itu, akunya nggak bisa lihat jelas. Nggak bisa lihat jelas lagi, nggak bisa lihat cahaya, memang gelap. Dan tulang dahi sebelah kiri itu diangkat sama dokter karena ya masih ada tumor di dalam, karena mereka nggak ambil 100%, mereka cuma ambil ya 20% gitu, karena sangat-sangat beresiko buat mereka ya, karena tumornya juga gede, keras, karena ada pembuluh darah juga di tumornya, jadi mereka nggak mau ambil resiko, karena misalnya kalau mereka ambil semua atau mereka maksa, itu bisa terjadi pendarahan di bagian kepala atau pendarahan otak gitu, karena ada pembuluh darah otak. Dan ya aku sangat bersyukur karena Tuhan masih berikan aku kesempatan. Dan ya operasi yang aku alami juga, yang aku jalani itu bukan operasi ringan tapi operasi yang berat. Ya pokoknya aku bersyukur banget sama Tuhan. Ya itu merupakan karunia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa buat aku. Walaupun akunya nggak bisa lihat sama sekali waktu itu, tapi aku sangat bersyukur karena aku masih bisa merasakan kehadiran orang-orang yang aku cintai waktu itu. Akhirnya dokter kasih info lagi ke keluarga kalau akunya bakal dioperasi lagi di bulan Februari. Itu belum pasti sih tanggalnya berapa. Ya tapi di bulan Februari. Dan ya setelah bulan Februari dikasih info lagi kalau misalnya mesin dari rumah sakit atau mesin operasinya itu rusak dan harus ada ya penanganan dari pihak teknisi yang ada di Jakarta gitu. Jadi mesinnya itu dibawa ke Jakarta dan akhirnya diundur pelaksanaan operasinya. Dan akhirnya diinfokan lagi di bulan Mei dan udah dapat tanggal operasinya tanggal 10 Mei tahun 2021 kalau akunya bakal dioperasi. Jadi dikasih info sama dokter kalau bulan Mei akan ada tindakan operasi, dan udah dapat tanggal atau jadwal operasinya tanggal 10 Mei tahun 2021. Dan dokter juga bilang kalau sebelum operasi itu beberapa hari sebelum operasi udah harus dikasih obat gitu, obat radang untuk persiapannya. Dan di tanggal 9 akunya dibawa ke rumah sakit untuk persiapan, dan udah puasa deh. Ya puasa dari jam 10, pokoknya jam 10 itu udah gak bisa makan, udah gak boleh makan. Dan operasinya di tanggal 10 itu jam 11 pagi. Ya jadi pagi-pagi juga mereka udah cek darah lagi, swab lagi, dan cek gula darah lagi untuk keperluan operasi. Dan akhirnya operasinya berjalan dengan lancar juga, dan kuasa Tuhan terjadi lagi dalam hidup aku, yaitu merupakan suatu karunia yang sangatlah besar yang Tuhan berikan kepada aku gitu. Dan itu merupakan ya rahmat, tanda keselamatan dari Tuhan. Ya walaupun setelah operasi bagian dahi aku itu udah bukan dipasang tulang lagi, tapi dipasang dengan batok buatan atau titanium, karena tulang dahi aku itu udah kadaluarsa, udah gak bisa dipasang lagi. Jadi mereka buat batok buatan di bagian dahi, mungkin gak kelihatan jelas ya kalau bagian dahi itu agak flat gitu. Dan di saat aku sadar setelah operasi,
itu akhirnya aku bisa melihat cahaya yang sangat terang, karena sebelumnya aku nggak bisa lihat cahaya. Dan aku itu udah sangat-sangat bersyukur banget sama Tuhan, karena ya kemurahannya, kebaikannya, dan Tuhan gak pernah ya bikin hambanya itu kecewa atau susah atau tersiksa dan lain-lain itu. Jadi itu tandanya akunya masih diberikan kesempatan lagi sama Tuhan. Dan aku juga sangat-sangat berterima kasih buat keluarga, mama, papa, kakak-kakak, dan juga ponakan yang selalu menemani hari-hari aku. Ya, walaupun terkadang aku sama ponakan aku itu kayak Korea Selatan, Korea Utara. Ya, walaupun dia itu ponakan, tapi aku merasa dia itu udah kayak adik aku sendiri. Dan juga aku berterima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah membantu aku secara doa, semangat, dan juga membantu ya melalui materi mungkin. Dan juga aku berterima kasih juga buat orang yang aku kasihi yang mungkin jauh di sana, yang selalu berikan semangat dan selalu mendoakan aku. Dan intinya selalu berserah kepada Tuhan, percaya akan kehendaknya, dan yakin kalau Tuhan itu tidak akan pernah mengkhianati umatnya. Dan juga buat teman-teman yang mengalami penyakit yang sama atau harus berjuang juga dengan penyakit, ya aku cuma bisa bantu dalam doa. Dan yakinlah kalau Tuhan itu gak pernah mengkhianati. Berusaha dan berdoa. Jadi bukan cuma berdoa aja, tapi berusaha. Mungkin sekian dulu video dari aku. Klik like kalau suka, klik dislike kalau nggak suka, komen kalau mau komen, share ke teman-teman kalau misalnya video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Sekian cerita pengalaman hidup aku dan kesaksian aku atas kemurahan Tuhan dalam hidup aku. Aku harap aku masih bisa berkarya lebih lanjut lagi di YouTube. Oke, bye.